Kita tahu trading lah, trading ribet, kemudian susah. Nggak ada yang kayak, ini gampang, ini pasti, ini terus setiap bulan bakalan dapat segini. Nggak mungkin. Dari dulu trading forex itu nggak ada baiknya. Nah, makanya levelnya beda. Ini butuh dopamin, itu butuh duit tuh. Iya, betulnya beda. Jadi aku udah baca banyak beberapa berita ataupun kasus-kasus di dunia trading. Ada banyak ternyata sesuatu yang tidak diceritakan atau mungkin di balik layar di tradingnya itu, kayak sisi gelapnya atau mungkin kasus-kasus negatifnya. Menurut Mas Timo gimana? Atau sebenarnya ada, cuma ada beberapa orang lah yang nggak tahu. Di berita kan banyak tuh. Di berita banyak, ini banyak banget. Ada yang kasus mulai bunuh diri, penipuan, mulai bot trading dan lain-lain, lalu dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Karena mungkin dia pamer-pamer banyak, punya banyak koin, lalu dikejar sampai dibunuh, nggak dikasih uang gitu. Emang ada? Emang ada, kayak mungkin dia holdernya Bitcoin banyak, dia flexing. Terus dia ada orang yang ngerampok, nggak dikasih, dibunuh. Banyak kasusnya di luar negeri. Kalau di Indonesia, bahkan model, kita bicara trading general ya. Dia trading saham sampai bunuh diri, jatuh dari lantai 8. Dan kalau di forex itu penipuan bot itu rame tuh di 2020 2021 tuh, masa-masa Covid tuh. Jadi sesuatu yang tidak diceritakan, Mas. Sebenarnya diceritakan tuh, berarti kan tahu kan? Iya, tapi mereka yang dari sekarang nggak tahu. Tenggelam lah. Tenggelam dengan MBG ini lah. Oke, siap. Oke. Terus? Nah, yang aku pertanyakan ini, kenapa orang-orang ini tidak melakukan kayak bercermin ya? Ini bisa jadi sebuah bumerang di trading ini, bahkan bisa mengakhiri hidup seseorang kalau psikologinya terganggu banget. Bahkan bisa jadi hutang-hutang yang besar. Itu menarik sebenarnya ya. BPKB dijual. Iya. Banyak kan? Sebenarnya sudah sering kita sounding kalau trading itu hati-hati dan lain-lain, tapi kurang, orang-orang itu kurang. Memel kan nih. Coba dong, ada beberapa itu dong, siapa aja yang Oke, ini kalau yang dulu kan kasus penipuan ini ini yang bersumber dari berita ya teman-teman. Ada Net89, ada DNA Pro, ada ATG. Net89 itu kerugian berapa? Ini kerugian sekitar 1,4 sampai 2 triliun. Oke. Yang nggak tahu Net89 itu saya ingat dulu itu robot trading. Jadi robot trading kita harus masukin ke situ, nanti 3 bulan dapat. Tapi brokernya itu yang harus pakai dia. Jadi robot tradingnya pakai dia, brokernya harus pakai ini gitu. Nah, dan kita lihat itu nggak teregulasi. Jadi ininya punya dia, brokernya nggak teregulasi, di sini double combo. Berarti botnya dari brokernya sendiri. Double combo. Mereka masuk, kemudian double combo lah intinya. Intinya itu nanti jadinya ke multi level marketing kelihatannya. Setelah habis jadinya scam. Net89, DNA Pro, ATG itu rame banget. Rame banget. Teman itu pernah ngontak, Tam, ini aku ada uang nih, udah tak masukin ke ATG. Langsung bilang dia. Karena ini bisa, kan dia dari Australia pulang. Saya nggak punya penghasilan yang lumayan, jadi ini dapat kok tiap bulan. Terus aku langsung ambil. Wes, nggak ada alasan apapun. Soalnya nggak ada. Kita tahu trading lah, trading ribet, kemudian susah. Nggak ada yang kayak, ini gampang, ini pasti, ini terus setiap bulan bakalan dapat segini. Nggak mungkin. Iming-iming investasi dapat sekian persen per bulan itu bener-bener kayak bullshit banget sih menurutku, Mas. Itu iming-iming. Susah. Iming-iming kepada orang-orang yang mungkin di strata yang ke bawah. Biasanya sih gitu. Atau menengah. Naik ke atas. Iya, ini juga ada yang kasus bunuh diri nih. Inisial CM, tahun 2022, umur 25 tahun, meninggal dunia karena gantung diri. 25 tahun, kamu umur berapa sekarang? Aku umur 25 ya? 29. Udah lewat berarti. Udah lewat. Oke, terus? 2022, berarti pas zaman Covid ya. Ini rugi trading kripto hingga ratusan juta, gantung diri. Oke, terus? Lalu ini. Tapi kalau rugi doang kan harusnya masih oke lah, paling hutang. Nah, ini
sempat profit besar, tapi ketika udah nyampe kayak overconfidence, dia mau injek lebih banyak lagi sampai terjadi drawdown. Akhirnya rumah, mobil, kontrakan, semua bisnisnya ditaruh semua dan gantung diri. Oh ya itu. Ya, makanya kalau cuma rugi doang, kelihatannya masih oke harusnya. Kayak contohnya rugi, gitu ya. Dia nggak, ya wes rugi, hilang uang tabunganku. Gitu. Tapi ketika ada beberapa kayak ada beberapa aset yang ditangguhkan, contoh kita taruh di bank ini rumah, mobil, ini semua ditaruhkan, pleng. Nah itu jadi beda lagi tuh hasilnya. Pikiran laki-laki udah beda langsung. Terus ini juga yang terjadi pada banyak orang. Teman-teman juga pasti ngerasain ada beberapa orang yang trading. Ini bukan kita ngomongin forex, emas atau instrumen-instrumen lainnya, bukan, hampir semua instrumen itu ada kayak gini. Jadi mereka itu trading, kemudian rugi, nggak pengen rugi, mereka deposit lagi, nggak pengen deposit terus kemudian itu pinjam bank, deposit lagi, habis, jual rumah, deposit lagi, habis, kayak gitu. Banknya tetap harus kita Bayar terus. Nah setelah bayar terus dia nggak bisa pinjem ke teman-temannya kan. Berarti kan trust sosial jadi berkurang, kemudian pegangan uang juga jadi nggak ada. Itu wes kayak titik terendah nanti jadi itu. Minus banget itu. Nah itu bahaya. Nah makanya kita saranin kalau modal di trading itu jangan besar-besar. 10% dari penghasilan itu udah cukup. Kenapa? Ketika trading di sini, contoh teman-teman masih belajar, nggak bakal kayak gini. Jadi ada kayak safety netnya atau safety cashnya lah ya, dia punya. Bukan safety cash ya. Kalau saya orangnya agak konservatif sedikit ya. Jadi lebih konservatif sih menurutku. Sangat konservatif. Udah punya keluarga saja. Jadi contoh kita udah punya keluarga nih, kita udah kan ada fix cost seberapa tuh ya, setidaknya itu ke cover. Kalau semua dimasukin ke trading kan habis, terus gimana gitu loh. Anak-anak pada gimana makanya. Nah, contoh margin call terus gimana? Nah, gitu lah. Kalau bisa contoh margin call masih aman-aman aja, kita masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, itulah. Tapi sekarang rame juga nih Mas. Kalau dulu kan sampai geger-geger ini, bunuh diri dan lain-lain. Sekarang mulai lagi nih Mas, bukan kasusnya tapi ke trennya memainkan leverage. Sama mungkin kayak FM seperti itu. Jadi kayak modal kecil langsung di all in. Itu bisa-bisa kan efek sampingnya ke sana tuh, kayak temennya Mas Tama tuh dia injek besar, sikat semua all in. Ternyata habis, pendapatan 15, pengeluaran 20, tapi bisa hidup. Nggak bisa. Nggak bisa, bingung dia. Aku juga heran Mas, kenapa orang-orang sedemikian rupa pengen masuk trading dengan cara seperti itu. Nggak sadar kalau dirinya itu gambler. Sebenarnya simpel aja sih. Orang butuh, kalau nggak salah ada beberapa dokumentari. Aku lihat di YouTube itu gambler. Okay. Jadi seorang gambler ikut ditanya, kamu udah habis berapa? Udah habis banyak banget aku. Bla 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 bla, udah habis banyak. Ini ku rusak, ini ku bisnisku aku jual buat gambling. Ini ke kasino ya. Kita ngomongin kasino. Kemudian pokoknya semuanya tak jual buat nge-gambling. Aku berharap nanti aku balik modal segini, dapat segini, dapat. Besoknya habis semua. Terus dia jual ini. Pokoknya kayak gitu terus ya, untung gede, sama kasinonya dikasih dikasih reward lah ya. Ya dikasih hotel bintang 5, suruh di situ, kemudian dijemput, diapain, kemudian biar nge-gambling di situ lagi. Ben nyaman dia. Tetap habis semuanya. Nah setelah habis di situ dia ngerasa, oh ya emang gambling ini nggak bagus nih, bla 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 bla, gambling ini menghancurkan hidup saya. Dia mulai lagi dari nol. Jadi karyawan lagi, dari itu lagi, dan ditanya, yang epicnya ditanya lagi sama presenternya, apakah kamu masih gambling? Jawabannya masih, katanya. Setiap hari gitu. Masih setiap hari. Berarti kan di sini adiktif atau dopamin itu dicari memang dari situ dia. Jadi kalau teman-teman nyari dopamin yang ada di trading itu mahal. Bahaya juga ya. Mahal. Bahaya, banyak yang lebih bahaya. Cuma ini mahal. Gitu. Mahal. Mahal, karena berapapun bakalan habis, nggak ada limitnya, unlimited. Jadi kalau seumpama nih Mas Rizky
teman-teman member juga banyak orang-orang yang efek dari seperti itu, mantan-mantan gambler yang masuk ke dunia trading. Pesannya Mas Rizky apa sih Mas? Mungkin biar orang-orang itu selesai gitu Mas, biar nggak takutnya aku nanti takut orang-orang jadi kayak gini, kayak amit-amit ya, kayak pembunuhan atau bunuh diri, gantung diri dan lain-lain gara-gara trading forex. Alhasil nanti trading forex malah jadi kayak buruk citranya. Buruk citranya dari dulu buruk sih, Karena orang-orang yang kayak gitu mungkin. oknum balik lagi. Oknum ya, oknum. Jadi buruk itu dari dulu, trading forex itu nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya dari dulu. Sekarang aja rame. Kenapa kok rame? Ya itu tadi, oh ternyata apa ya, modal kecil bisa gede nih. Iya, betul ya. Menjual apa tadi dibilang, menjual harapan kepada orang itu lebih gampang banget untuk dapat attention sekarang. Nah kalau untuk sarannya ya, mungkin saran balik lagi ke modal trading tadi. Kita tahulah kapasitasnya diri kita itu seperti apa. Kalau kita kapasitasnya cuma segitu ya jangan dulu dinaikin. Jangan maksa ya. Jangan maksa dulu dinaikin. Contoh, aku bisa ini apa ya, gajiku di 3 juta. Berarti aku cuma bisa 300.000. Ya udah, 300.000. Mau gimana? Kalau emang pengen naik, ya dinaikin income-nya. Nah, iya, maksudnya gitu. Iya. Jadi kita harus tahu batasannya. Kalau kita nggak tahu, ya itu tadi, keuangannya jadi hancur, kerjanya jadi hancur, pinjol apa, nanti jadinya malah nggak sustain, nggak stabil ya. Dianya yang nggak stabil. Iya. Laki-laki tuh aku ngelihat ketika agak pusing-pusing beneran gitu. Langsung mengong ya. Iya, pusing-pusing beneran. Pusing itu kayak wes nggak tahu ya. Bener-bener mentok banget ya. Pusing-pusing beneran dia, karena yang dipikir banyak. Betul. Mulai dari poin A sampai Z itu dipikirin semua. Dipikir semua dari kita mikir dari pas, jadi zaman dulu, oh seandainya aku dulu gini. Oh iya. Terus sekarang, terus nanti aku bakalan gimana. Itu dipikir semua. Dan orang-orang yang mungkin orang-orang yang suka gambler ataupun orang-orang yang masuk besar itu, mereka nggak bisa nerima yang kita sebut pendapatan mungkin per bulan 1%, 2%, atau kita kan trading 10% dari modal tuh udah gede banget sih Mas, pendapatan di situ Mas. Tergantung modalnya ya. Iya, tergantung modalnya sih ya. Kita dapat angka kebanyakan 20 juta, dapat 10% kan cuma 2 juta nih. 2 juta menurutku udah cukup banget. Ibaratnya kalau modal gede 10% tuh gede banget, tapi orang-orang kayak belum menerima Mas. Apa ya, aku ngelihat ini menarik. Soalnya di ketika kita ngelihat itu ngelihat dunia ini digitalize, kan ini mulai ke digitalize tuh. Yeah. Kita ngelihat uang yang ada di rekening hanya angka yang gerak-gerak aja. Aneh banget menurutku, hanya angka yang bergerak. Itu kita spendnya lebih cepat, lebih enak. Tapi coba kalau uang kertas gitu, itu bakalan agak berat kita ngeluarinnya karena ada fisiknya. Iya, kelihatan banget nih ini berkurang. Ada fisiknya. Dan ketika contoh nih, uangnya mau hampir habis gitu, kita kayak eman. Iya. Tapi kalau di rekening, wah, nggak kerasa kita. Nggak kerasa. Orang-orang tinggal 50.000 nah. Oh gas, masih gas gitu. Karena ini psikologinya dapat. Kenapa bank-bank itu masuk ke ayo digitalize, taruh di bank, ya biar itu spendingnya itu bagus. Nah, apa ya? Itu udah banyak. Jadi penelitiannya di bank, penelitiannya di mana-mana itu banyak. Contoh sosial media, dia punya tim khusus untuk neliti orang-orang behaviornya seperti apa. Oh, ada? Ada dong. Jadi contoh, gimanakah orang ini bisa stay di platform ini, itu gimana? Makanya ketika kita klik linknya di Instagram, mereka nggak keluar, tetap di Instagram muncul, biar dia nggak keluar. Kemudian kartu kredit, contoh kartu kredit, dia kasih poin seolah-olah kita untung kan dapat poin, padahal kita spendnya lebih banyak. Itu udah ada penelitiannya semua. Itu sama. Seperti itu. Berarti orang-orang yang suka, yang mikirnya 10% itu kurang kerasa, itu spendnya ya karena apa namanya, digitalize. Nah, digitalize. Makanya aku minta ke teman-teman, kan sering toh waktu kita live itu,
Di WD. Di WD itu. Simple lah, di WD. Biar kerasa lah, oh ini uangku gitu. Berapapun nominalnya? Ya minimal broker lah, kan ada minimalnya. Ya maksudnya harus sekian persen Mas, 100%, 10%. Kak sih ya seitunya aja sih. Intinya di WD. Biar ngerasain lah. Kemarin si David itu kan kesini toh, terus dia untung berapa 100% kan dari akun tanamannya. Oh seneng dia. Aku bilang WD. Simple di WD. Kenapa? Supaya dia riset lagi otaknya. Iya, Ngeriset mulai dari awal dan lain-lain. Biasanya akun tanaman juga aku kayak gitu. Jadi masukin kecil dulu di 40-50 jutaan masukin. Nanti tiap bulan tak taruh tuh 17. Kalau udah sampai ke 170, nah biasanya itu aku tunggu berapa bulan, itu modalnya udah double atau triple gitu. Tak clear. WD semua. Habis itu balik lagi 35 lagi. Jadi reset lagi. Sebenarnya berarti kalau WD pun sebulan 10% itu juga nyaman ya sebenarnya. Orang-orang nggak nyaman Mas. Pengennya kayak flip 100%. Modalnya kurang. Kalau modal besar sih memang sulit ya ke 100% modal besar. Semakin besar semakin besar modal kita, semakin besar keuangan kita biasanya lebih sadar kok. Lebih sadar. Harusnya lebih kayak takut kehilangan ya sih. Iya, kayak lebih sadar. Contoh megang kayak 1M di akun, pasti ngelihat 1%, 2% minus kayak gimana gitu Mas ya. Oh beda tahap kalau. Iya. Kalau itu beda tahap. Iya maksudnya gitu kalau kehilangan uang gede loh Mas. Tapi kalau orang-orang 100.000 injek all in dapat 200.000, 300.000. Anjir, apa ya? Nggak bisa menerima aku bilang. Beda tahap. Kalau aku bilangnya beda tahap. Jadi tahap ketika kita itu di tahap 1 juta itu nggak begitu gede, itu udah apa ya kalau dibilang ya? Ya beda. Intinya beda lah. Beda tahap. Jadi orang lebih aware sama keuangannya. Contoh simple. Skillnya sama, caranya sama, skillnya sama, modalnya beda. Terus plek lah. Plek sama, entry-nya sama. 1%. Oke. Modalku 1M, modalmu 10 juta. Beda hasilnya kan? Iya, beda hasilnya. Kenapa? Padahal itunya sama kan? Di tahap yang berbeda berarti ya? Beda tahapnya. Psikologinya juga beda. Contoh aku sekali rugi 10 juta gitu kan. Berarti kamu sekali rugi di contoh 10% lah. Berapa tadi? Ya 1 juta ya berarti kalau 100. Iya 1 juta sama 10 juta. Sama ya, 1M, sama 1M. Aku 1 juta. 10 juta. Aku 1 juta sama 100. Kan? Yeah. Nah, kalau aku sekali rugi 1 juta kan. Tes, kamu 100.000. Kalau kamu kehilangan 1 juta itu beda rasanya kayak anjir 10% nih. Gitu. Beda tahapnya karena apa ya? Kalau aku ngerasain sekarang untuk mencari uang itu ada tahap-tahapnya ternyata. Oke. Jadi ada apa ya? Ada step by stepnya. Jadi orang 0 sampai 100, 100 sampai 1 ke 100 itu beda-beda. Yang dia deliver itu beda banget. Gitulah. Dan perahunya juga beda ya? Perahunya transportasinya ke sana tuh beda-beda. Bisa sama, cuma caranya berbeda. Oh. Menarik ini. Ini bisa next episode kali ya. Ini kita membahas tentang kasus-kasusnya aja dulu. Iya, boleh. Kasus-kasusnya ini ini di Discord juga rame Mas, orang-orang kayak ini entry ini bener-bener berlayer Mas. Dia all in banget. Dan aku kayak wah anjir kok berani banget gitu. Padahal modalnya itu 1.300, ada 1.300. Dia ke floating sampai tinggal 200 berapa gitu. Tapi dia ngeflip dari 1.300 jadi 2.000 berapa gitu. 2.400 atau 2.500 gitu. Dan takutnya orang-orang kita itu ke distract dan pengen ngikutin dia tuh. Nah, saya nggak pengen tuh nanti orang-orang yang ke distract dan ngikutin mereka takut kasus masuk kayak gini-gini. Tapi tuh. Kayak gitu-gitu tuh lama sih, Chef. Iya. Dulu waktu aku pernah ikut masuk grup mana ya? Aku lupa. Banyak grup yang saya masukin dulu waktu di Australia. Grup itu $7, dia jadi 1.000 berapa gitu. Ini beda lagi. Ya enggak, itu challenge gak sih? Itu challenge. Enggak kan sama kan, hampir sama tuh. Orangnya yang beda, Mas. Nah, orangnya beda. Orangnya dia udah level tinggi, ini orangnya masih levelnya kelihatannya sama. Flexing aja. Contoh nih Andika nih, $10 langsung jadi 1.000 itu. Oh, langsung pulang dia. Langsung pulang. Mas, aku nggak kerja 1 bulan gitu.
Biasanya gitu. Tapi gini, bukan beda apa ya kalau dibilang ya. Kayak gitu tuh udah dari dulu. Udah dari dulu. Maksudku gitu. Udah dari dulu. Wes bukan hal baru. Hal yang lumrah berarti. Hal yang rumah. Cuma sekarang digede-gedein lagi. Iya, dinormalkan. Dinormalkan. Yang ku tahu dulu itu challenge, memang kayak mungkin dari perempuan mana tuh? Mentornya Mas Rizky tuh dulu challenge. Ya. Mas Rizky juga challenge. Karena levelnya orang udah titik tertinggi, dia mau nge-challenge dirinya. Bisa nggak dia sustain atau survive di modal $100? Ternyata bisa tuh. Nah, kayak gitu diikutin sama orang-orang yang levelnya bukan nyampe di sana tuh. Beda. Mungkin kayak pekerja biasa, swasta, kantoran nyoba tuh. Padahal itu adalah mungkin 50% dari gajinya. Ketika suntik, hancur, tipu lagi. Itu Ya, make sense. kasihan tuh Pak. Kasihan banget tuh Pak. Kalau challenge di sini biasanya orang itu apa ya, kalau kita mau challenge itu kita butuh dopamin biasanya. Nah itu. Nah, makanya levelnya beda. Ini butuh dopamin, itu butuh duit tuh. Iya, levelnya beda. Ini butuh dopamin, ini butuh Kalau duit. saya butuh dopamin biasanya kalau lagi challenge Iya. gitu. Jadi saya butuh apa ya, di deg-deg itu butuh Apa biasanya. saya harus butuh dopamin ya kayaknya harusnya ya. Kenapa sekarang kok jarang challenge Mas? Iya, Tama, tuh. kan? Udah terakhir kapan itu? 2000 berapa itu? 2000 tahun kemarin nih kalau Tahun nggak salah. kemarin Tahun ya. $200 tuh. Itu udah kita taruh di My Effect Book. Jadi Ada. challenge aku semuanya ada di situ, berapa ribu persen dan lain-lain ada di sana. Sekarang kok jarang. Dopaminnya banyak Pak sekarang Pak. Tambah mumut Pak. Tambah mumet. Nah, nanti mungkin kalau semua udah settle, udah apa ya, bisnis-bisnis udah stabil, mungkin mulai. Kalau sekarang 2026 belum loh Mas, challenge Mas. belum Buat ngasih sampai- dopamin orang-orang. Gak bisa Mas yang Bisa sih. Nggak bisa ditinggal. Seminggu aja deh. belum bisa ditinggal. Si Yongki nggak bisa ditinggal Mas Yan. Ya Yong ya. Oke. Berarti lalu baiknya penggunaan leverage ataupun modal itu tetap di 10% dari gaji kita pekerjaan. Kita dapat gaji atau Bagusnya. bagusnya. Kan Mentok-mentoknya lah ya. Ya not financial advice, Iya. tapi Setidaknya punya. setidaknya kalau MC kita masih bisa jalan, masih bisa apa. Nah, Toh. Ini contoh orang-orang udah pakai 10% nih. MC nih. Depo lagi apa tuh? Oh ya jangan dong. Jangan bulan ya? depan. Berarti. Bulan depan. Bulan depan. Aturannya bulan depan. Nah, bulan depan. Terus kan ada yang bilang juga, Mas kalau modal saya kecil, ya apa? Contoh modalnya cuma 100.000 lah katakanlah. Dia cuma naruh di 5%. Ya. Berarti di 1.150.000 kurang Mas. Kalau aku biasanya itu kalau waktu dulu kalau dibilang tak masukin 150, bulan depan tak masukin lagi. Oke. Gitu. Terus bulan depan tak masukin. Pelan-pelan. Jadi equity-nya nambah, balance-nya nambah, dan kita kan trading juga, jadi tetap ketarik gitu loh. Bisa sih itu. Cuma Harusnya bisa. harusnya bisa. Soalnya kan Harusnya bisa. udah dicoba sama-sama Tapi kan. nggak seksi. Nah ini nggak Tapi seksi. nggak seksi. Karena kenaikannya pelan. Nggak Oke. seksi. Orang-orang zaman sekarang pengennya ngeflipnya 100% terus Mas. Andika berarti. Andika berarti pengen 100%. Kalau udah $1.000, wis leren megawe. leren megawe. Leren megawe 2 bulan wis. 1,5 bulan lah. Anggap aja 30 hari itu potongan gaji semua deh. Udah. Gila Andika. Boleh. Jadi Andika yang belajar trading tuh, jadi harus pakai 10% di 10% dari gaji. Ojo all in. Jangan, dihantui Mas Rizky nanti. jangan dong. Oke, sekarang sedang banyak juga tuh orang-orang di luar, bahkan di Indonesia juga banyak penggunaan AI untuk dibuat gambling juga tuh. Ada di Poly Market, ada gambler. Jadi gamblingnya itu menganalisa kayak sepak bola. Kayak Trump itu mau ngomong apa, Dibuat gambling. dibuat gambling. Seru itu. Dan AI-nya itu menganalisa, Mas. Kalau tadi malam sepak bola antara Bayern Munchen sama Real Madrid itu menganalisa. Anda depo enggak ini? Jadi AI-nya sudah ngasih rancangannya, kayak udah trading forex lah, Mas. Ini kayak sebuah terobosan baru untuk orang-orang yang full margin nih, mau pindah instrumen nih kayaknya nih. Ini kita bahas agak nanti ya. Ada trading plus AI. Nanti kedepannya seperti apa nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Kayaknya forex mau ditinggalkan nih. Enggak dong.
Sama orang-orang yang kayak gitu. di-upgrade. Di-upgrade. Oke. Nah, untuk masalah polymarket tadi yang itu kita bahas di pembahasan yang selanjutnya next karena episode. itu detail banget. Itu detail banget itu seru Mas. Aku soalnya lagi belajar AI. Yang sangat mantap. Ini buat teman-teman juga ya nanti ya. Ya, pastilah. Kalau polymarket kemarin seru sih. Apa ya namanya ya? Quote-nya ya. Mirofish ya. Mirofish. Ya. Itu keren banget. Oke, Mirofish di sini dia bisa memprediksi. Ini kelihatannya kedepannya juga bisa. Kan kita juga dari data ke belakang kita prediksi untuk ke depan. Sama kayak forex tuh. Jadi kalau sepak bola kemarin itu habis menang apa kalah, yang cedera apa aja, cara mainnya kayak gimana, itu diprediksi tuh. Jadi kayak forex sepak bola. Tapi yang menarik juga dibuat tapi gambling semuanya dari dulu juga ada sih, nggak cuma di polymarket. Tapi lebih kemajuannya kali ya sekarang. Iya, lebih ke online. Lebih ke online. Ya kayak apa yang rame dulu itu? Apa sih judul? Iya. Judi online rame itu. Kan dulu manual di kasino pakai slot machine, sekarang pakai itu. Bahkan jangan-jangan sekarang kan kalau AI itu, kalau dulu kita nyebutnya AI Mas, expert advisor. Ini tanpa AI kita bisa pakai AI untuk nge-tradingin di MetaTrader kita. Jadi ada beberapa batasan di AI itu, kita nggak bisa ngeklik based on financial. Jadi kalau contoh nih, teman-teman masukin TradingView aja, buka cloud di TradingView itu pasti ada tulisannya nggak bisa dia. Oke, ada. Tapi ada caranya buat buka. Jadi kasih dia permission untuk buka dan lain-lain. Oh, bisa. Mantap. Jadi kemarin itu ya suruh analisain di TradingView, itu bisa. Ini kemajuan banget ini. Dulu. Gitu. Bukan lagi sesuatu yang ditahan-tahan, ini jebol ini ntar lagi. Cepet. Yes, cepet. Cloud itu hampir setiap hari itu ada aja updatean itu. Aku inget tahun kemarin itu kita cuma ngeprong GBP USD gimana tech ngasih alat. Oh, sekarang enggak, sekarang beda. tradingin. Beda. Bukan pakai AI lagi. Tapi lebih ini bisa jadi sesuatu instrumen yang baru kalau di dunia gambler ini Mas. Bukan hanya di forex, bukan hanya di crypto, tapi lebih ke kayak polymarket, gambling. Perbincangan Trump ini ngomong Natal gak ini, ntar lagi ngomong uang gak ini, ternyata ngomong dapat duit aja, gila banget. Ya itulah sisi gelap di trading yang kita bahas tadi. Banyak yang apa ya, di trading dijadiin gambling. Trading jadi gambling. All in kehidupannya masukin ke sana. Wah, ya kan berarti itu gambling. Ya. Sebenarnya hidup ini juga gambling. Kan banyak loh. Harusnya. Cuma itu berisiko sekali. Gitulah. Mungkin apa ya, kalau teman-teman mau trading, hati-hatilah. Hati-hati ya teman-teman. Hati-hatilah. Mungkin 10% itu cukup. Nggak kayak Mas. Daripada MC terus Mas. Soalnya gini, 97% traders atau up to 80-90 lah, itu gagal. Amblas. Ya itu gara-garanya. Gara-garanya ya pengen cepet gitu. Ya itu. Jadi mungkin mulai memikirkan kebalikannya. Wah, kata berarti yang sukses tradernya berarti ya konservatif, yang awareness, yang punya resiko. Iya. Walaupun kalau teman-teman lihat kadang-kadang saya nggak pakai SL Mas, nggak pakai SL. Saya SL manual toh. Iya. Lotnya kecil. Nggak peduli mau naik turun konsolidasi, nggak peduli. Terus ada di kita strategi yang apa itu, akun tanaman yang dia wes terserah mau ngapain, layernya banyak. Tapi kalau di total, contoh nih dari 200 trade, dia cuma 0,1% dari modalnya. Dulu aja 4.000 trade nggak ada 1% anjir. Nah, 4.000 trade nggak ada 1%, bayangin. Makanya market mau kemana terserah. Nah, yang orang nggak lihat itu. Jadi mungkin fokus ke risk management sama risk money-nya. Dimasukin keuangannya. Jadi pertama kita fokus ke keuangan yang berapa yang mau masuk, setelah dimasukin ke trading berapa yang ditradingkan. Itu penting dan itu dasar sebenarnya. Dasar menjadi Pondasi rumah. Mantap. Kita trading. Mungkin teman-teman ada sesuatu yang mau dibahas, bisa komen di kolom komentar di bawah biar kita bahas di next episode. See you.